Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, kita akan membahas tentang analisis dan strategi pemasaran. Yang pertama ada opportunity analysis. Pada saat ini, dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, konsumen semakin mencari produk yang ramah lingkungan. Pasar untuk produk daur ulang terus tumbuh, memberikan kita peluang besar untuk memasarkan handicraft sebagai solusi yang stylish dan berkelanjutan. Dengan inovasi desain, kita dapat menarik perhatian konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, analisis kompetitif. Dalam industri ini, kita dihadapkan pada beberapa pesaing kami. Kita memiliki keunggulan kompetitif yang membedakan kita seperti faktor estetika, tas yang kokoh, dan fungsionalitas ganda. Di mana tas kita dapat digunakan sebagai tas belanja sekaligus sebagai pajangan. Dengan memahami posisi kita di pasar, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk bersaing. Terakhir, target pemasaran. Kita perlu menetapkan target pemasaran yang jelas. Berdasarkan analisis sebelumnya, kita akan memfokuskan upaya kita pada segmen konsumen berusia 18-35 tahun, terutama mereka yang peduli terhadap isu lingkungan dan mencari produk yang stylish. Kita juga akan menyasar komunitas lokal dan event-event terkait keberlanjutannya. Dengan kampanye pemasaran yang tepat, termasuk media sosial dan kolaborasi dengan influencer, kita dapat membangun kesadaran dan loyalitas terhadap merek handicraft. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adalah analisis persiapan untuk kami yang berjudulkan handicraft. Yang pertama itu ada tren yang merupakan kekuatan kami. Yang pertama itu ada produk ramah lingkungan, yaitu produk kami itu menggunakan bahan yang tentunya ramah lingkungan yang sesuai dengan tren konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Lalu ada kualitas dan estetika yang tinggi. Produk kami itu berfokus pada kualitas yang tinggi dan juga desain yang estetik dan menarik bagi konsumen yang mencari produk yang fungsional sekaligus dekoratif. Lalu ada juga strategi pemasaran yang terfokus, yaitu kami memanfaatkan media sosial dan kolaborasi dengan influencer dari berbagai media sosial untuk membantu meningkatkan kesadaran merek kita serta menarik konsumen yang sesuai dengan nilai-nilai merek. Lalu yang kedua itu ada weakness yang merupakan kelemahan kami. Yang pertama itu ada segmentasi pasar yang tentunya terbatas, ya, jadi produk kami itu berfokus pada segmentasi usia dan gaya hidup yang tertentu dan mungkin menyulitkan kami untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu ada ketergantungan pada tren, yaitu permintaan konsumen terhadap produk kami yang merupakan produk ramah lingkungan dan kerajinan tangan ini bisa menurun jika tren yang ada itu bisa berubah. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan tren yang ada. Lalu yang ketiga ini ada opportunities merupakan peluang. Yang pertama itu ada pertumbuhan pasar produk ramah lingkungan. Jadi pertumbuhan ini membuat kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan terus meningkat serta membuka peluang besar bagi produk kami untuk masuk ke pasar. Lalu yang kedua itu ada kolaborasi dengan brand lain. Tentunya kami ini mencari peluang untuk berkolaborasi dengan brand lain ataupun desainer lain untuk dapat memperluas jangkauan pasar kami. Lalu yang ketiga ini ada juga peningkatan kesadaran merek melalui pop-up market. Jadi tentunya ini kita berpartisipasi di berbagai event atau pop-up market yang memberikan kesempatan untuk kami bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memperkuat loyalitas merek kami. Lalu yang terakhir ini ada crash yang merupakan ancaman bagi kami. Yang pertama ini ada persaingan dengan brand lain yang cukupnya tinggi. Jadi kita juga berfokus untuk produk yang ramah lingkungan dengan brand lain dan juga kerajinan tangan yang bisa mengurangi keunggulan kompetitif bagi kami. Lalu ada juga perubahan preferensi konsumen. Perubahan ini merupakan jika gaya hidup minimalis dan kesadaran keberlanjutan tentang lingkungan itu berkurang, jadi permintaan terhadap produk kami ini juga dapat berpengaruh. Proses target pemasaran. Handicraft menargetkan pasar pecinta produk ramah lingkungan dan kerajinan tangan, khususnya individu berusia 18-35 tahun yang menghargai keestetika dan fungsionalitas. Segmentasi pasar dilakukan berdasarkan gaya hidup. Segmentasi pasar dilakukan berdasarkan gaya hidup minimalis dan ramah lingkungan, serta preferensi untuk produk yang tidak hanya berguna tetapi juga menarik secara visual.
Merek ini diposisikan sebagai tas belanja serbaguna yang merupakan kombinasi antara kualitas tinggi dan nilai estetika, sehingga berfungsi juga sebagai elemen dekorasi. Strategi pemasaran mencakup branding yang fokus pada keberlanjutan dan kerajinan tangan, penggunaan media sosial untuk menampilkan produk dan cerita di balik pembuatannya, serta kolaborasi dengan influencer yang sejalan dengan nilai merek. Selain itu, partisipasi dalam event dan pop-up market memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan. Melalui pendekatan yang menyeluruh ini, Handicraft bertujuan untuk membangun merek yang kuat dan menarik bagi konsumen yang peduli akan keberlanjutan, sekaligus memberikan pengalaman unik dan memuaskan. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengembangan program perencanaan pemasaran. Pengembangan program perencanaan pemasaran itu ada 3, yaitu ada keputusan pemilihan produk, keputusan pertimbangan harga, dan keputusan channel of distribution. Saya akan menjelaskan untuk keputusan pemilihan produk itu, yaitu kita punya berbagai pilihan tas dengan desain dan ukuran yang beragam. Dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama. Tas ini nggak cuma pas buat belanja, tapi juga keren banget kalau dijadikan dekorasi di rumah. Jadi tas kita ini multifungsi dan pastinya menarik buat para pembeli. Dan yang kedua itu ada keputusan pertimbangan harga. Harga tas-tas kita disesuaikan dengan kualitas dan ketahanannya. Kita juga tetap menyediakan pilihan harga yang terjangkau, jadi konsumen bisa mendapatkan tas yang fungsional dan berkualitas tanpa kurang jebol, tanpa bikin kantong jebol. Dan yang ketiga itu ada keputusan channel of distribution, yaitu untuk penjualannya kita bakal fokus jualan online lewat media sosial, marketplace, dan ikutan pameran produk kerajinan tangan. Selain itu, tas kita juga bakal tersedia di toko-toko yang menjual barang-barang ramah lingkungan atau dekorasi rumah. Jadi lebih gampang buat pembeli yang suka produk keren dan ramah lingkungan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, slide ini saya mau membahas strategi promosi produk tas dengan pendekatan berikut. Yang pertama itu ada iklan menggunakan Instagram dan Pinterest untuk menonjolkan desain tas yang estetik. Terus yang kedua, pemasaran interaktif atau online, mengajak konsumen berbagi foto dengan tas tersebut di media sosial menggunakan hashtag. Nah, yang ketiga ada sales promotion, memberikan diskon khusus atau promo bundling terutama di hari spesial seperti hari Bumi. Terus yang keempat ini ada publikasi dan PR, yaitu berkolaborasi dengan influencer yang fokus pada produk ramah lingkungan dan mengadakan giveaway untuk meningkatkan interaksi. Nah, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan visibility engagement produk. Oke, presentasi saat ini saya oper ke teman saya. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pemasaran. Yang pertama itu ada identifikasi target konsumen. Tentukan segmen pasar berdasarkan demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan gaya hidup. Misalnya tas belanja yang ramah lingkungan mungkin menarik bagi konsumen yang peduli dengan kelestarian lingkungan. Lalu yang kedua itu ada penyesuaian produk. Jadi buat variasi tas belanja yang sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut, seperti tas yang trendy untuk kaum muda atau tas yang kuat dan praktis untuk ibu rumah tangga. Lalu selanjutnya ada desain unik dan personal. Kembangkan desain yang menarik dan fleksibel, misalnya tas dengan motif yang trendy atau tas yang dapat dilipat dan dibawa dengan mudah. Lalu yang terakhir ada media sosial. Gunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mempromosikan tas belanja Anda. Buat konten menarik seperti foto, video unboxing, dan tutorial penggunaan.